Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan Hari Raya Maria diangkat ke surga. Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Ketika saya misa oma opa, misa kakek nenek, misa lansia, saya bertanya, apa bedanya saya dan oma dan opa? Salah satu jawaban dari umat adalah Romo masih perawan. Masih ingat Bapak Ibu kata-kata itu? Padahal saya juga gak tahu apa itu perawan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita berbicara soal wanita yang bernama Maria. Dan pada saat ini lektor dan rektris kita, pemazmur kita semuanya perempuan. Betul ya? Tadi ada yang lihat laki-laki nyanyi di sini? Enggak, semua perempuan. Pertanyaannya adalah buat mereka, apa yang kalian bicarakan sebagai seorang wanita ketika kalian nongkrong di kafe rohani? Silakan, mau ungkapkan, kan kita bicara soal wanita. Apa yang kalian bicarakan sebagai seorang wanita, apalagi berkaitan dengan mau nggak tiba-tiba Gabriel datang kepada kalian? Terus Gabriel berkata kepada kalian, ini calon pasanganmu, siap nggak? Silakan bicara apapun, dialog di antara kalian sebagai seorang wanita. Miss Dinar, saya minta mic, lektor-lektrisnya ada 3, mic-nya bertiga ini. Salah satu sudah mulai kaki-kakinya gerak-gerak. Ini dikasih ke lektor dan lektor-lektris ini. Satu lagi, kurang satu lagi, ada mic satu lagi ya. Kira-kira kalau kalian di kafe lagi nongkrong bertiga, apa yang kalian bicarakan sebagai seorang wanita muda? Dialog apa yang kalian ungkapkan? Gosip. Jadi aja, apa-apa. Nanti kita saling. Ayo diri bertiga. Itu satu lagi ada tuh. Nah, kira-kira kalian ngomong apa berkaitan dengan kalian? Satu pertanyaan buat kalian. Siapa nama kalian? Saya belum kenal. Saya Cynthia Romo. Cynthia. Oh enggak nyala. Saya Catherine. Catherine. Saya Rati. Cynthia, Catherine, Rati. Pertanyaannya adalah, apakah kalian akan menikah? Iyalah. Iya. 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 Iya, Romo. Iya. Kayak tabisan ya. Iya. Saya hadir gitu. Ya. Kalau kalian tiba-tiba sebagai seorang wanita, dialog di antara kalian, berbicara seorang laki-laki atau teman kalian, apa yang kalian bicarakan? Kepribadian. Catherine, ngomong apa? Apa yang kamu bicarakan dengan teman kamu? Oh, saya punya teman laki-laki. Gimana? Laki-laki, ceritain tentang laki-laki, paling tentang sifatnya kayak gitu. Sifatnya, terus apa lagi? Habis itu kalau baru PDKT ya, itu ceritain ke temen, nanya saran kayak gitu. Dia kayak gini, abis itu sebenarnya dia tertarik atau enggak kayak gitu. Oke. Iya.
Pertanyaan buat Cynthia. Apa saranmu buat Catherine? Ketika dia tanya tentang karakter, karakter pacar saya kayak begini-begini. Kira-kira saya harus gimana ya? Saya bertanya pasti Karakter. terus masuk enggak sih dengan kriteria dia dan dianya merasa nyaman atau enggak. Terus kalau untuk fisik ganteng enggak sih? Baik. Apa yang Ratih sarankan buat kakak kelasmu ya? Ini berarti kakak kelas kan ya? Kamu sebagai adik kelas bukan berarti kamu nggak bisa omong, kamu boleh ngomong, silakan. Kayak enggak? Kak, Materi rumah. Ya, mungkin udah punya pacar belum cowoknya? Siapa tahu dia udah punya pacar lain. oke, baik. Sekarang Romo mau bertanya dalam kerangka Injil. Dengarkan tadi ya. Terutama berkaitan dengan seorang yang tiba-tiba kedatangan seorang malaikat dan tiba-tiba terjadi dialog antara Maria dan Elizabeth. Apa dialognya tadi? Elizabeth ngomong apa? Oh, tidur tadi ya. Apa tadi Elizabeth ngomong apa? Salam Maria. Diberkatilah engkau. Terus Maria ngomong apa? Jiwaku memuliakan Tuhan. Mau ditanya lagi? Enggak sih sebetulnya mah. Sudah, silakan dulu. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih, kenapa saya mencoba untuk berdialog dalam kerangka ini? Karena mereka wanita. Kekurangan mereka adalah mereka belum pernah merasakan punya emosional sebagai seorang ibu. Tetapi sebagai seorang wanita mereka juga akan punya niat untuk membangun hidup berkeluarga. Betul ya Cynthia? Betul. Catherine? Betul. Ratih? Betul. Pasti semua akan berpikir untuk membangun hidup berkeluarga. Tetapi apakah lalu hidup berkeluarga menjadi sesuatu yang menarik? Apakah Bapak Ibu mungkin juga pernah lihat, pernah dengar dalam hidup berkeluarga ada KD? Apa KD? Ada Krisdayanti maksudnya ya. KD, Krisdayanti. Tetapi ada yang harus ditambahkan di situ. RT. KD, RT. Jangan Krisdayanti rumah tangga gitu, bukan. Tapi apa namanya KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Apakah hidup berkeluarga menjadi sesuatu yang tetap menarik ketika lalu ada kekerasan dalam rumah tangga? Jawabannya diupayakan untuk tidak terjadi kekerasan itu. Bapak Ibu pasti paham dengan cerita Yusuf ketika dia tahu bahwa calon istrinya sudah mengandung. Apa yang dilakukan Yusuf? Dia berniat untuk
Ketika Yusuf punya niat untuk menceraikan atau untuk meninggalkan Maria seorang diri, tiba-tiba malaikat datang. Malaikat mengingatkan Yusuf bahwa Maria dalam peristiwa saat ini bukan karena peran manusia, tetapi karena Allah berperan di situ. Allah punya rencana di situ. Allah punya desain karya penyelamatan di situ. Lalu Yusuf mencoba berpikir dan Yusuf mengiyakan. Seperti tadi kata-kata Cynthia, ya saya mau menikah. Gitu. Ya, baik. Inilah relasi yang Yusuf juga bangun dengan Allah dengan baik. Maria sebagai Maria, kenapa dia tiba-tiba dipilih Tuhan? Ternyata Maria sudah dipersiapkan sejak awal mula. Kalau Bapak Ibu baca sejarah Maria, ibunya Maria, keturunan yang dari atas dan segala macamnya, ternyata dia anak seorang penatua. Sudah dipilih sejak awal. Maka hidup rohaninya Maria yang terlihat jelas adalah ketika dia sedang berdoa, tiba-tiba malaikat hadir. Hadir. Bapak Ibu pernah lihat di YouTube dengan orang tiba-tiba mengatakan hadir. Tiba-tiba dari pohon keluar. Hadir. Inilah yang coba Maria rasakan secara emosional bahwa dia dipilih. Dan ternyata itu juga yang dirasakan oleh Elizabeth ketika dia menerima kehadiran Maria dengan kata-kata yang kita dengar tadi. Diberkatilah engkau di antara semua wanita. Dan diberkatilah buah rahimmu. Elizabeth tahu bahwa Maria akan mengandung bukan semata-mata mengandung karena peran manusia, tapi karena Allah hadir. Allah berkenan. Lalu kata-kata yang selalu menjadi moto bagi banyak orang. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Bapak Ibu kalau nggak percaya, buka kitab suci. Dan hari ini kita dengar bagaimana lalu Maria mengungkapkan kata-kata lain ketika dia berhadapan dengan saudarinya Elizabeth. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Maria punya ritme hidup doa yang ia bangun. Bapak Ibu pernah dengar Maria dan Marta? Apa yang terjadi dalam dialog Maria dan Marta? Marta, Marta, engkau sibuk dengan segala sesuatu. Maria telah memilih yang terbaik. Berarti nama Maria itu
orang yang suka berdoa. Banyak yang namanya Maria. Harus banyak doa. Kalau nama Maria nggak doa berarti dipertanyakan, gitu kan? Berarti Maria yang lain, gitu kan? Bukan Maria yang hidup doa. Saudara-saudari yang terkasih, dialog emosional Elizabeth dan Maria ternyata tidak hanya berhenti pada situasi itu. Dialog emosional itu dirasakan oleh Elizabeth ketika anaknya melonjak kegirangan. Berarti setiap pribadi yang mengandung pasti punya dialog emosional dengan siapa? Dengan siapa dialog emosionalnya? Dengan anaknya. Si Jabal bayi. Kayak gitu aja kok ditutupi, biasa saja gitu. Orang harus tahu dengan proses-proses ini. Apa yang terjadi antara wanita dan anaknya adalah dialog untuk memahami apa yang lalu menjadi tanggung jawab sebagai seorang wanita dalam menjaga, dalam bertumbuh kembangnya bayi dalam kandungan. Saudara-saudari yang terkasih, ketika hari ini kita merayakan hari raya Maria diangkat ke surga, berarti peran Maria yang menjadi bagian dalam rencana Tuhan karena dia punya peran sentral dalam peristiwa kelahiran. Apa bedanya Yesus dengan Mr. Bean? Kalau Yesus lahir, kalau Mr. Bean jatuh, pluk kayak telur ceplok. Peristiwa lahir dalam sejarah manusia adalah peristiwa natural yang lalu dilewati oleh Yesus juga dalam sejarah manusia juga. Dan peristiwa karya penyelamatan itu adalah peristiwa yang benar terjadi dalam sejarah manusia. Tetapi peristiwa Mr. Bean hanya ada di media, bukan peristiwa sejarah. Nggak ada orang yang jatuh dari langit, kecuali jatuh terus mati. Orang jatuh sama kucing jatuh, lebih kuat mana? Lebih kuat kucing. Karena kucing jatuh langsung lari. Kalau orang jatuh, udah tidur. Getrak. Saudara-saudari yang terkasih, peringatan ini menandakan bahwa kita ini adalah sesungguhnya sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Punya value yang besar di mata Tuhan. Punya sesuatu yang tidak mungkin diabaikan, dipikirkan untuk menjadi bagian dalam hidup Tuhan. Kenapa? Karena kita diciptakan dengan kata-kata penciptaan Tuhan menciptakan manusia adalah ngomong apa Tuhan? Sungguh amat baik. Itulah kalimat ketika Tuhan menciptakan manusia pertama. Sungguh amat baik.
Bukan hanya baik, tetapi pakai sungguh dan si amat baik. Proses inilah yang lalu Tuhan mau kembalikan kembali dengan mengutus putranya dalam karya keselamatan. Proses inilah yang lalu mau Tuhan nyatakan pada zaman Yesus dengan peristiwa kelahiran dalam proses natural manusia. Maka saudara-saudara yang terkasih, mari kita punya ritme hidup yang sama seperti Maria yang punya hidup doa yang baik. Mari kita juga punya semangat untuk melihat bahwa Yesus yang tersalib itu tidak sia-sia disalibnya itu. Tetapi kita menanggapi dengan baik, sungguh dalam ketaatanku. Karena Yesus menjadi pribadi yang disalib itu karena dia taat. Dan ketika dia taat, dia mendapatkan kemuliaan. Bapak Ibu mau mulia di hadirat Tuhan? Wajib. Gitu ya. Kita mau mulia di hadapan Tuhan dengan cara taat, setia. Semoga perayaan yang kita rayakan saat ini memberikan semangat buat kita untuk menjadi berkat. Seperti halnya Yesus menjadi berkat bagi banyak orang dalam karya penyelamatan. Amin.